Proses pembuatan pupuk organik diawali dengan pengambilan kotoran kambing dari kandang. Kotoran kambing dipilih karena memiliki kandungan unsur hara yang baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti sekop atau cangkul kecil. Kotoran kambing yang sudah mengering lebih diutamakan karena lebih mudah diolah dan tidak Setelah kotoran kambing siap, langkah selanjutnya adalah proses pencacahan tanaman kangkung. Tanaman kangkung yang digunakan masih segar dan bebas dari penyakit. Pencacahan dilakukan dengan memotong kangkung menjadi bagian-bagian kecil menggunakan pisau, parang, atau alat pencacah sederhana. Proses ini bertujuan untuk memperkecil ukuran bahan agar lebih mudah terurai selama proses. Setelah kotoran kambing dan tanaman kangkung siap, langkah ketiga adalah proses pencampuran bahan. Kotoran kambing dan kangkung yang telah dicacah dicampurkan secara merata. Pencampuran dilakukan dengan perbandingan yang seimbang agar proses pengoposan berjalan dengan baik. Kotoran kambing berfungsi sebagai sumber unsur hara, sedangkan langkah keempat dalam proses pembuatan pupuk organik adalah menyiapkan larutan EM4. EM4 merupakan larutan mikroorganisme efektif yang berfungsi untuk mempercepat proses penguraian bahan organik. Pembuatan larutan EM4 dilakukan dengan mencampurkan EM4 ke dalam air bersih sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung kaporet agar mikroorganisme tetap hidup dan aktif. Langkah kelima adalah pelarutan gula pasir yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Gula pasir digunakan untuk membantu mengaktifkan dan mempercepat perkembangan mikroorganisme selama proses fermentasi. Gula pasir dilarutkan ke dalam air bersih sehingga benar-benar tercampur. Langkah keenam adalah mencampurkan larutan M4 dengan larutan gula pasir. Kedua larutan ini digabungkan sebagai aktivator fermentasi pada pembuatan pupuk organik. Langkah selanjutnya adalah menyiram larutan campuran M4 dan gula pasir ke dalam campuran kotoran kambing dan tanaman kangkung yang telah dicampur sebelumnya. Langkah ke-8 adalah melakukan pengadukan bahan hingga semua tercampur secara sempurna. Pengadukan dilakukan setelah larutan M4 dan gula pasir disiramkan ke dalam campuran kotoran kambing dan tanaman kangkung. Proses pengadukan bertujuan untuk memastikan larutan kotoran kambing dan kangkung menyatu secara sempurna. Dengan pengadukan yang baik, mikroorganisme dapat bekerja secara optimal dalam seluruh bagian bahan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan campuran pupuk ke dalam wadah yang berupa karung. Pupuk yang telah tercampur dengan baik dimasukkan secara perlahan ke dalam karung. Karung yang digunakan sebaiknya karung yang bersih dan memiliki sirkulasi udara yang cukup sehingga proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Setelah kompos dimasukkan ke dalam karung, kemudian ditutup dan disimpan ke tempat yang teduh serta terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung. Langkah ke-10 adalah melakukan proses pembalikan kompos secara teratur. Pembalikan ini bertujuan untuk memberikan sirkulasi udara yang baik serta membantu pemerataan proses fermentasi. Pembalikan kompos dilakukan dengan cara membuka karung, kemudian mengaduk dan membalik bagian kompos dari bawah ke atas secara perlahan. Proses ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Setelah dilakukan beberapa kali pembalikan, proses fermentasi pun selesai dan pupuk organik dinyatakan siap untuk digunakan. Pupuk yang telah matang ditandai dengan warna yang lebih gelap, tekstur yang remah, serta tidak menimbulkan bau menyengat. Pada tahap ini, pupuk organik dari kotoran kambing dan tanaman kangkung dapat langsung diaplikasikan ke lahan atau tanaman.
Penggunaan pupuk organik ini bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah,